Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Nama saya Nadia Sapitri, selaku moderator, dan NIM saya 2231415071111045. Dan teman saya, nama saya Melanie Putri Saragi dengan NIM 223141514111124. Dan saya Sita Fitria Azhara dengan NIM 2231407111080. Dan saya Silarif Destiawan dengan NIM 223145151411054. Oke, sebelumnya kami berterima kasih banyak kepada Bapak Profesor Widodo, SSI, MSI, PhD, MEDSC, selaku Rektor Universitas Brawijaya, dan juga Bapak Profesor Dr. Andes Gugus Irianto sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, dan Profesor Dr. Aulani selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Bapak Profesor Dr. Andes Abdul Hakim selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan. Dan juga kami berterima kasih banyak kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sosmito Jati, dan Dr. Insinyur Bambang Susilo selaku Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, dan Bapak Profesor Dr. Unti Lukdikdo selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, dan juga Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Andes Ulfa Andayani, SSI, MSI, dan Bapak Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya kepada Bapak M. Holik Mawardi, dan Bapak Dr. Rerpol Romi Hermawan selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan. Dan tidak lupa kami berterima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila Universitas Brawijaya, kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha, ATM Kes IPU ASN INJ, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Ashila. Kami persilakan. Bab 1, pendahuluan. Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan, peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang dan untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsur yakini pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggara negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Dan akan ada materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu bagaimana konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, apakah alasan diperlakukannya Pancasila dalam kemajuan sejarah bangsa Indonesia, bagaimana perkembangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, untuk mengetahui alasan diperlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, untuk mengetahui perkembangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sita ya, terima kasih. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia.
Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia membimbing serta memberikan daya dan upaya kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun, jauh sebelum rumusan Pancasila disampaikan, cikal bakal munculnya 5 dasar negara Indonesia adalah lahirnya rasa nasionalisme pada setiap diri masyarakat Indonesia. Benih nasionalisme sebenarnya sudah tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia mengimbau agar suku bangsa berjuang keras melawan penjajahan. Lalu poin selanjutnya yaitu mengenai konsep Pancasila. Titik awal kelahiran setelah itu pergerakan nasional diusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Untuk timelinenya, yaitu pada 7 September 1944 ketika Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia untuk membantu memerangi Perang Pasifik. Lalu pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan membentuk sebuah badan sebagai tindak lanjut dari Jepang kepada Indonesia pada 29 April 1945. Lalu pada 29 April 1945, Jepang kemudian membentuk BPUPKI yang diketuai IRKRT Regiman Widyodiningrat. Ada 5 butir proposal tentang dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua barang internasional, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Lalu poin selanjutnya yaitu mengenai urgensi Pancasila. Dalam urgensi Pancasila terdiri dari 1. Menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadi pembimbing yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia kepada tujuan awalnya. Yang ketiga, supaya para pejabat publik tidak hilang arah dalam penyelenggaraan negara. Yang keempat, agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan di berbagai kehidupan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan yang kedua adalah alasan kenapa diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai identitas nasional dan dari bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Next. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dan yang kelima adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pembahasan yang ketiga adalah perkembangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila pada era prakemerdekaan, di mana dibentuk BPUPKI untuk merumuskan dasar negara. Dan pada sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ada 3 tokoh nasional yang mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Pancasila pada era kemerdekaan, ada pembentukan panitia 9 pada 10-17 Juli 1945 untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara. Kemudian dirumuskan Piagam Jakarta dan diserahkan kepada BPUPKI. Lalu ada pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1947 dan PPKI memutuskan untuk melakukan perubahan pada sila pertama dari yang ditulis dalam Piagam Jakarta. Pancasila pada era Orde Lama. Orde Lama terjadi pada 3 periode,
yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, di mana ada pembentukan negara Indonesia ini dalam pendapat dan perdebat panjang. Indonesia dalam proses adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Ada rasa ketidakpercayaan dari sejumlah golongan tertentu terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Periode kedua tahun 1950 sampai 1999, Indonesia menerapkan sistem demokrasi untuk memilih anggota konstituante. Akan tetapi muncul masalah sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Periode yang ketiga pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini diwarnai dengan sistem demokrasi terpimpin oleh Soekarno. Namun pelaksanaan demokrasi terpimpin telah menyeleweng dari ketentuan Undang-Undang 1945. Next. Pancasila pada era Orde Baru. Upaya penerapan Pancasila di era ini salah satunya adalah penyederhanaan partai politik, di mana partai politik dibatasi dan hanya berjumlah 3, yaitu PDI, PPP, dan Golkar. Penerapan Pancasila terjadi dalam bidang sosial politik, di mana militer juga ikut terlibat demi menjaga keutuhan Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Kemudian pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia juga mengalami krisis moneter yang dipicu nilai tukar baht terhadap dolar Amerika. Dan ada juga peristiwa penangkapan aktivis karena mengkritik pemerintahan Soekarno pada masa Orde Baru. Pancasila pada era reformasi. Penerapan Pancasila kini mendapatkan tentangan dari kondisi masyarakat Indonesia yang benar-benar mendapat kebebasan. Penerapan Pancasila di era digital. Profesor Dr. Insinyur Reni Mayerni MP mengatakan Pancasila merupakan ideologi terbuka, namun kendati sifatnya terbuka, Pancasila harus dijaga kemurniannya agar tidak terancam oleh ideologi-ideologi lain. Pancasila selalu diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman, di mana masa reformasi ini masyarakat tetap menjalankan nilai Pancasila dengan memaksimalkan hasil kemajuan teknologi informasi. Oke, baiklah. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya. Oke, kepada Nur Anissa, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan saya Nur Anissa. Saya ingin bertanya, peluang apa saja yang bisa diambil dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Boleh. Silakan, Saudari Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Ismaya Dewi. Saya izin bertanya, pada Orde Lama mengapa golongan tersebut tidak percaya terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Baiklah. Perkenalkan, Silakan. saya Katrina Nuryandraini. Mau bertanya, sebelum adanya Pancasila kan pasti banyak tantangan yang dilalui. Nah, sebutkan tantangan yang dilalui Pancasila dalam sejarah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman berhubung waktunya di sini tinggal 2 menit lagi, nanti untuk menjawab pertanyaannya akan disambung oleh Zoom berikutnya. Mungkin join lagi nanti. Oke.
Buat teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ica, yang akan dijawab oleh Saudari Melani. Menjawab pertanyaan dari Ica, yaitu peluang apa saja yang bisa diambil dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di era globalisasi dan digital seperti sekarang, peluang penerapan Pancasila bisa dilakukan menggunakan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, kita bisa mengampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat, sehingga praktik kehidupan sehari-hari yang berpedoman pada Pancasila bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di dunia. Contohnya itu bahan kampanye Indonesia kepada negara-negara lain di dunia, seperti kerukunan dalam keberagaman di Indonesia yang disebarluaskan melalui teknologi informasi. Nah, selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka juga dapat menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat dan tidak menyimpang dengan nilai-nilai sebelumnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Bagaimana Saudari Ica? Apakah Anda menerima jawaban dari Saudari Melani? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Putri akan dijawab oleh Ashila. Kepada Ashila kami persilakan. Mengapa golongan tersebut tidak percaya terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta? Karena setelah kemerdekaan pun Indonesia masih mengalami gejolak dan peperangan yang ditandai dengan datangnya Belanda ke Indonesia untuk memperebutkan Irian Barat. Dan ada juga perubahan sistem pemerintah yang dirombak dari presidensial menjadi parlementer yang penerapan politiknya berbeda. Hal itulah yang membuat beberapa masyarakat keberatan dan tidak percaya kepada Soekarno-Hatta. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Dan selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Katrina. Kepada Sita kami persilakan. Jadi, tantangan yang pernah dilalui oleh Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yaitu adanya perubahan ideologi Pancasila. Jadi, Pancasila itu pernah ingin digeser. Seringkali terjadi upaya-upaya menggeser Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu contohnya saat peristiwa pemberontakan PKI. Nah, peristiwa pemberontakan PKI itu kan tujuannya untuk menggantikan ideologi negara menjadi komunis, tidak lagi menjadi ideologi Pancasila. Baik, bagaimana Saudari Katrina? Apakah Anda menerima jawaban dari kita? Ya, ngerti, baik. Oke, baik. Untuk selanjutnya, teman-teman, saya persilakan untuk bertanya jika ada. Oke, baik. Sepertinya tidak ada ya.
Oke. Oke, baik. Kami tutup presentasi kami kali ini. Jadi kesimpulannya, Pancasila terbentuk melalui proses sejarah yang sangat panjang dan bertahap, mulai dari proses pengumpulan sila-sila Pancasila, proses perumusan Pancasila, hingga proses pengesahan Pancasila. Pancasila merupakan buah pikir musyawarah dan mufakat yang dilakukan para tokoh penting. Adanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah karena Pancasila merupakan identitas dan jiwa bangsa, serta mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang artinya semua nilai-nilai Pancasila tersebut dijadikan pedoman hidup yang melekat dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Sekian presentasi kami kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi, dan terakhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.